Selamat datang kembali di Referensi Racun Duniawi bareng gua Fadil. Ini setupnya sedikit agak beda karena kita butuh tempat yang agak gede karena kita mau unboxing Secret Lab Titan Evo 2022. Bukan yang ini yang versi lamanya. Jadi gini juga bakal sebagai perbandingan nanti bedanya apa aja. Nah, ini udah ada Secret Lab Titan Evo 2022. Ini yang Dark Knight Edition. Karena bangku gue yang lama Dark Knight Edition juga, jadi kita bisa bandingin bedanya apa aja. Nah, ini tadi biar gampang udah gue buka sealnya. Your unboxing experience starts here. Nah, ini di sini ada tulisannya Titan series yang reguler. Jadi di Titan Evo 2022 dari Secret Lab itu ada 3 macam ukuran, semuanya versi series Titan Evo. Ada yang small, ada yang reguler, dan ada yang Titan XL. Di sini buat berat sampai dengan 100 kilo orang, maksimal beratnya itu 130 ya, bisa ditampung. Jadi kalau berat lo lebih dari 130 kilo mending beli yang Titan XL. Dan ini perkiraan untuk orang dengan tinggi badan 170 sampai 189 cm, benar. Nah, ini teknologi dan fiturnya. Nah, bagi yang punya atau yang udah pernah punya Secret Lab, ini tuh bukan sekedar partisi doang, tapi ini adalah instruksinya. Kalau ini kurang gede, ya berarti ada yang salah sama lo sih. Ini ya, kita pinggirin dulu. Ini ada dokumentasi kayak buat Certificate of Authenticity dan lain-lainnya biasa di sini. Ini alas yang bisa dipakai nanti buat bikin kursinya, rakit kursinya. Iya. Ini backrestnya ya. Ini bantalannya, bantal buat apa, leher. Lalu ada kakinya. Dan ini ada 2 box di sini. Yang satu itu fitur terbaru dari Titan Evo yang beda sama sebelumnya, handrest. Lalu kotak yang kedua itu isinya ada tool sama rodanya, aksesoris box. Nah, ini bangkunya. Dan yang terakhir itu ada buat bagian bawah bangkunya, buat adjustable-nya. Ya, udah kosong kotaknya. Mari kita lanjut buat ngerakit. Jadi sebelum mulai ngerakit semuanya dulu, pertama tuh siapin dulu, ini ada apa namanya ya, foam buat ngelindungin lantai kalian. Lalu siapin aksesoris boxnya karena ini yang diperluin pertama, sama kakinya karena kita akan masang rodanya dulu. Oh iya, siapin juga gunting kalau misalnya butuh buka-buka yang dibungkus-bungkus. Nah, setelah dipasang semua rodanya, ini kita pasang pegasnya. Ini ada kayak semacam alatnya disediain langsung, jadi nggak perlu sediain obeng sendiri karena ada beberapa yang nanti perlu dikencengin. Ini kita keluarin dulu. Ini nanti buat
adjusting levelnya. Sisanya kita pinggirin dulu. Nah, kelar deh yang tahap pertama. Nah, setelah kita selesai pasang kakinya, siapin untuk tempat duduknya sama backrestnya. Nah, ini udah kita keluarin dari plastiknya. Jadi langkah pertama itu, ini kan ada skrup kayak baut, ini tuh harus dibuka dulu. Ada dua sisi ya yang perlu dicopot dulu. Lalu bagian ininya di slide dan dipasang balik lagi skrupnya. Ini dari aksesoris box juga ada kunci L-nya buat ngencengin. Setelah backrestnya terpasang ke alas duduknya, ini ada dua magnetic cover buat nutupin skrup yang di sampingnya. Nah, setelah ini terpasang, ini tuh di sini ada mur merah, mesti dilepas dulu pakai ini. Dia safety-nya. Nah, safety pinnya dilepas supaya bisa di recline lagi. Saran dari kita, ini taruh lagi di boxnya supaya nanti kalau kalian mau bongkar dan bawa-bawa, ini mesti dipasang lagi sebelum dibawa-bawa. Jadi sekarang bangkunya udah bisa di recline. Langkah selanjutnya adalah kita pasang buat adjustable kakinya. Jadi deh, sekarang tinggal kita pasang ke kakinya. Nah, ini udah terakit kursi barunya. Cuma tinggal ada satu finishing terakhir yang membedakan dari Titan versi 2020. Yang pertama, bantalnya. Dia udah nggak pakai karet, jadi tinggal taruh aja. Karena udah magnet. Jadi nanti bisa disesuaikan tinggi lehernya mau di mana. Yang kedua adalah replaceable magnetic armrest. Ini adalah salah satu fitur yang bikin gue memutuskan bahwa oke lah, gue akan upgrade ke Titan Evo 2022. Padahal gue masih ada yang 2020-nya. Jadi sekian buat unboxing dan rakitnya. Habis ini kita bakal bandingin bedanya sama yang versi sebelumnya. Nah, jadi ini kita head to head. Apa aja sih bedanya dari yang Titan versi 2020 sama Titan Evo 2022? Nah, yang pertama banget kalau kita ngelihat dari desain ya. Ini dari desain dudukan aja udah beda dikit, sama dari desain kita lepas aja dulu kali ya. Sebenarnya backrestnya sama ya secara desain, cuma beda di bagian tempat duduknya aja, sama bahannya tuh lumayan beda. Ini tuh lebih yang lama tuh kulitnya lebih halus, cuma lebih kelihatan seratnya. Kalau yang Evo tuh kelihatan lebih mulus. Sama ini tadi bedanya, biar ini headrestnya ini magnetic, ini masih perlu karet. Armrest masih sama ya, semua bisa turun naik, bisa maju mundur, bisa muter. Itu untuk armrestnya sama, cuma yang ini
udah nyatu sama lengannya. Yang ini dia magnetic removable. Jadi suatu saat mungkin Secret Lab ngeluarin edisi spesial armrest doang, kalian mau custom bisa ganti ininya aja. Lalu yang beda di lumbar supportnya, kalau misalnya ngelihat ini versi yang lama sama ini yang Evo, yang versi lama cuma ada juga di sebelah kanan, sementara yang Evo di kirinya juga ada. Jadi di yang Titan Evo ini lumbar supportnya bisa di setting sendiri maju mundurnya sama atas bawahnya. Kalau ini udah satu kesatuan di kanan aja. Nah kan tadi gue bilang bantalan ini sama armrest ini jadi salah satu alasan gue mau upgrade ke yang Evo. Kenapa? Pertama, kalau bantalannya karet itu makin lama karetnya tuh bisa melar. Jadi kelihatannya pertama jelek banget. Terus yang kedua, overtime tuh harus di-adjust supaya nggak turun-turun, apalagi kalau misalnya sering ditarik-tarikan. Sementara ini, selain dia udah memory foam, udah tinggal dipasang aja dan disesuaikan sama tinggi lehernya kalian. Sekali lagi ini yang versi reguler ya. Lalu armrestnya, ini bisa dilepas, yang itu enggak. Mau gue liatin, alasannya adalah ini salah satu yang lumayan gue keluhin dari kursi Secret Lab. Entah kenapa semua Secret Lab Titan ini, Secret Lab Titan gue yang kedua, Secret Lab Titan yang gue punya, awalnya tuh selalu robek di armrestnya. Pertama robek di bagian sini. Ini setelah setahun pemakaian ya. Gue nggak tahu apa yang nyebabin, apa karena gue selalu neken ini terus lama-lama robek. Dan susahnya di Indonesia, kita nggak bisa servis buat kursinya. Dan sementara kalau mau beli spare part, itu paling dekat dari Singapura dan belum tentu ada barangnya. Dan untuk armrest ini, nggak cuma bisa beli armrest atasnya doang nih. Kalau mau diganti, mesti ganti satu, semua segini. Satu ini sepaket diganti. Nah, ini masih belum terlalu kelihatan robeknya. Gue kasih contoh kursi gue yang udah lebih lama. Nah, ini yang kursi gue yang udah jauh lebih tua. Titan versi 2020 juga yang original. Pertama, lihat kondisi headrestnya. Karetnya tuh udah melar banget. Yang kedua, dimulai dari robekan kecil, sekarang armrestnya tuh kayak gini nih. Hancur. Cuma buat servis mahal, buat ganti spare part mahal, mesti impor dan barangnya belum ada. Itu yang gue keluhin dari seri Titan yang lama. Secara lainnya gue nggak ada keluhan. Jadi itulah kenapa akhirnya alasan gue memutuskan buat upgrade ke seri Evo 2022. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain dari kursi ini juga bisa tulis di komen kayak apa. Dan juga link ke sosial media kita ada di link deskripsi. Kalau misalnya mau support kita secara langsung juga melalui traktir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.